guys, di sini saya akan mempresentasikan hasil an- hasil dari tugas saya, analisis riset arsitektur dunia. Sebelum sebelum next slide, sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahman, absen 24 dari kelas 12 garis B1. Oke, next selanjutnya di sini ada pengertian Hagia Sophia merupakan bangunan masjid yang menjadi ikon utama kota terpenting Turki, yaitu Istanbul. Konstantinopel, kemegahannya menyiratkan kisah perjuangan kaum muslimin menyebarkan kebenaran di muka bumi. Hagia Sophia merupakan lambang kesuksesan perjuangan Daulah Islamiyah Kerajaan Ottoman dalam menaklukkan Persia dan Romawi. Penaklukan tersebut dirintis kaum muslimin di bawah pimpinan Bos bin Abi Aktad, dinasti Umayyah, pada 44 Hijriah atau 664 Masehi, sampai puncaknya yaitu pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih 1453 Masehi. Hagia Sophia yang mengalami perubahan dari gereja ke masjid selama hampir 5 abad. Sekarang akhirnya berfungsi sebagai museum. Pencetus fungsi museum ini oleh penguasa Turki yang Muslim nasionalis Mustafa Kemal Atatürk pada 1923. Museum Hagia Sophia diawasi oleh pemerintah sebagai cagar budaya peninggalan masa lalu. Oke, next selanjutnya di sini ada sejarah singkat dan perkembangannya. Sebelum masuk ke Islam ke Konstantinopel, bangunan Hagia Sophia bernama Saint Sophia dan berfungsi sebagai gereja. Karena yang berkuasa di tanah tersebut adalah kerajaan Romawi Timur yang beragama Kristen. Stasiun Sophia dirancang dua arsitek dari Thales dan Meritus, yaitu Artemius dan Sodalus. Pada masa Kekaisaran Konstantinopel Agung kurang lebih 280 sampai 337. Bangunan yang pada awalnya berlanggam basilika ini kemudian ditahbiskan pada tahun 260 sebagai gereja. Berkali-kali bangunan stasiun Sophia mengalami perbaikan dan renovasi. Kebanyakan disebabkan oleh gempa bumi, ketidakstabilan struktur, dan kerusakan akibat perang. Sampai pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus dalam kurun 557 sampai 565. Stasiun Sophia menjadi lebih besar dan megah, namun tidak mengubah konsep awal dari arsitektur Byzantium pada denah dan tampilan bangunannya. Tetapi peristiwa keruntuhan masih dialami stasiun Sophia akibat gempa pada 7 Mei 598.
sehingga akhirnya bangunan ditinggikan dan pilar-pilarnya diperkokoh. Pada masa pemerintahan Kaisar Basir II, Basir II kurang lebih 998 sampai 1025. Dan ketika bangsa Latin menyerang Konstantinopel, lagi-lagi stasiun Sofia mengalami kerusakan yang lebih parah dari sebelumnya. Akhirnya perbaikan besar-besaran dilakukan pada abad ke-14, sehingga bentuknya akhirnya. Oke, selanjutnya ada selanjutnya di sini ada menara di ruang masjid, Masjid Hagia Sophia atau Hagia Sophia, berdiri dengan penambahan menarik kayu di bagian luar. Menara yang digunakan untuk panggilan untuk sholat, lampu gantung besar, mihrab, dalam kurung ceruk yang menunjukkan arah Mekah, tutup kurung, tutup kurung, dan sebuah mimbar. Menara merah didirikan di sudut tenggara bangunan, sementara menara kayu asli tidak bertahan. Oke, selanjutnya di sini ada kubah Hagia Sophia. Secara geometris, kubah adalah bentuk bola terpotong, sehingga logika proyeksinya atau pendiriannya akan berbentuk lingkaran dan ditopang oleh jajaran kolom mengikuti keliling lingkaran. Keunikan Hagia Sophia terletak pada denahnya, yang ternyata berbentuk segi empat. Peralihan dari dom bentuk lingkaran ke bentuk segi empat ditopang oleh bentuk-bentuk busur dan diteruskan ke kolom di masing-masing sudut. Peralihan ini dinamakan pendetif, penyelesaian struktur yang unik pada waktu itu. Oke, selanjutnya ada beberapa mosaik Hagia Sophia. 1. Di dalam dekorasi bangunan monumental itu banyak terdapat mozaik-mozaik yang menunjukkan perpaduan motif-motif Sassanid dan Bizantium yang merupakan karakteristik seni Samawa. Oke, seperti contoh di atas. Oke, selanjutnya 2. Ada bahan material yang digunakan pada ornamen Dome of the Rocks. Banyak menggunakan marmer, mozaik, keramik, bahkan tidak sedikit yang dilapis emas. Ruang dalam bangunan mempunyai ciri khas gaya Byzantium, yaitu dihias secara mewah dengan beraneka ragam warna dan bahan material pada ornamennya, seperti contoh di atas ini. Oke, selanjutnya 3. Ada jendela. Ada jendela dibuat di sekeliling batas lingkaran utama. Ada kubahnya. Sama seperti pada gereja Hagia Sophia yang merupakan salah satu karya arsitektur terbesar pada zaman Byzantium. 4. Aplikasi bentuk lingkungan lingkaran pada sekeliling dinding dibuat untuk memberi kesan lunak pada bahan batu bata yang mempunyai kesan kaku dan keras. Sekian dari presentasi saya. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri.
presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu.